Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabila Gita dengan NIM 200591178. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tugas kasus mengenai struktur biaya, titik impas, dan target laba. Baiklah, langsung saja pada kasusnya. Marston Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui jaringan penjual independen yang berlokasi di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan independen ini menjual berbagai produk ke rumah sakit termasuk termometer sekali pakai buatan Marston ini. Agen penjualan tersebut saat ini dibayar sebesar 18% komisi penjualan. Tingkat komisi ini digunakan ketika manajemen Marston membuat anggaran laporan laba rugi penyerapan berikut ini untuk tahun depan. Ada penjualan 30 juta, kemudian biaya variabelnya 17 juta, biaya tetapnya 2.800.000, beban ada margin kotornya 9.800.000, kemudian ada beban penjualan administrasi, ada komisi 5.400.000, beban iklan tetap 800, beban administrasi tetap 3.200.000, dan laba netonya operasinya 400. Nah, setelah menyelesaikan pernyataan tersebut, manajemen Marston telah mempelajari bahwa agen penjual independen meminta kenaikan komisi menjadi 20% dari penjualan tahun depan. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi yang ketiga kalinya yang diminta oleh agen penjualan independen dalam 5 tahun terakhir ini. Sebagai akibatnya, manajemen Marston memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan untuk memperkerjakan tenaga penjual sendiri untuk menggantikan tenaga agen penjual independen. Konstler Marston memperkirakan bahwa perusahaan harus memperkerjakan 8 tenaga penjual untuk menggarap penjual di daerah itu, dan total gaji untuk tenaga penjual ini adalah $700, termasuk kompensasi karyawan. Tenaga penjual juga akan dibayar komisi 10% dari penjualan. Beban perjalanan dan hiburan diperkirakan sebesar 400 setahun. Nah, perusahaan juga akan memperkerjakan manajer penjualan dan karyawan pendukung, yang mana gajinya dan kompensasi karyawan ini sebesar $200 per tahunnya. Untuk menyesuaikan promosi yang telah dilakukan oleh agen penjualan independen, manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat sebesar $500. Nah, untuk ini mintanya laporan laba rugi dengan menggunakan dengan membuat masing-masing alternatifnya, yaitu tingkat independen tidak berubah, kemudian independen naik, dan memperkerjakan tenaga. Kemudian menghitung titik impas untuk ketiga alternatifnya. Yang ketiga, mengaju jawaban pada perusahaan yaitu mengaju pada jawaban yang di B. Jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjual sendiri, berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi jika penjualan 30 juta. Kemudian tentukan volume penjual yang harus dicapai agar tetap mendapatkan laba operasi yang sama. Kemudian membuat grafik dan untuk kedua alternatifnya. Nah, langsung saja kita jawab. Yang pertama itu laporan laba rugi untuk tingkat komisi agen independen tidak berubah. Yang pertama penjualan ada 30 juta, biaya variabelnya produksinya 17 juta, dan komisinya 5.400.000, totalnya didapat 22.800.000. Kemudian margin kotornya 7.200.000, dan selanjutnya ada biaya tetap, ada produksi 2.800.000, beban iklan tetap 800, beban administrasi 3.200.000, maka jika ditotalkan dapat total biaya tetap 6.800.000. Untuk laba neto operasinya itu 400. Nah, yang kedua, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Jadi untuk total biaya variabelnya berubah menjadi 23.400.000. Kemudian beban administrasi tetapnya 6.800.000, maka perusahaan rugi sebesar $200.000. Nah, selanjutnya
perusahaan memperkerjakan tenaga penjual sendiri. Di sana ada untuk total biaya variabelnya masih sama 20 juta. Untuk penjualan 30 juta, produksinya 17 juta, komisinya 20%, yaitu 3 juta, total biaya variabelnya 20.400.000, kemudian margin kontribusinya 9.600.000, kemudian untuk produksi 2.800.000, beban iklan 1.300.000, beban administrasi tetap 4.500.000, dan total biaya tetapnya dapat 8.600.000. Maka operasinya dapat $200. Yang kedua, untuk mencari BIP dalam penjualan dolar. Yang pertama, untuk tingkat komisi agen independen tidak berubah. Ada rasio MK, margin kontribusi per penjualan, yaitu 7.200.000 dibagi 30 sama dengan 24%. Nah, maka kita dapat mencari BIP dolarnya, yaitu biaya tetap per rasio MK. Maka biaya tetapnya 6.800.000, kemudian rasio MK-nya 24%, dapat $28.33,33. Kemudian yang kedua, untuk tingkat komisi untuk tingkat komisi agen independen tidak berubah. Untuk tingkat komisi berubah menjadi 20%, yaitu menggunakan rumus yang masih sama, 6.600.000 bagi 30 juta sama dengan 22%. Kemudian untuk BIP dolarnya, biaya tetap per rasio MK 6.800.000 per 24% dapat 30.909,90. Nah, yang ketiga, maaf, di sini saya salah tulis. Yang ini adalah tingkat untuk memperkerjakan karyawan tenaga penjual sendiri, yaitu 9.600.000 dibagi 30 juta sama dengan 32%. Kemudian untuk BIP dolarnya 6.800.000 dibagi 32 sama dengan $26.875. Nah, yang ketiga, agar perusahaan memperoleh hasil yang sama untuk kedua alternatif, yaitu ruginya 200.000, maka target penjualan dolar sama dengan biaya tetap kurang target laba rugi operasi bagi rasio MK sama dengan 8.600.000 dikurang $200 dibagi 32%, dapat $26.250. Untuk yang keempat, menentukan volume penjual yang harus dicapai agar tetap mendapatkan laba yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau memperkerjakan tenaga penjual sendiri. Nah, untuk yang pertama, untuk total biaya 1 sama dengan total biaya 2. Total biaya variabel 1 tambah total biaya tetap 1 sama dengan total biaya variabel 2 tambah total biaya tetap 2. Kemudian rasio biaya variabel 1 tambah total biaya tetap 1 sama dengan rasio biaya variabel 1 tambah total biaya tetap 2. Itu 78% X ditambah $6.800.000 sama dengan 68% X tambah 8.600.000. 10%, kemudian dapat 10% X sama dengan 1.800.000 dan X 18 juta. Nah, baiklah, hanya ini pembahasan atau presentasi dari saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.